senantiasa bersama kita untuk menapaki setiap bulan, setiap hari di tahun 2021 ini. Karena ini ibadah pertama di tahun 2021, saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Semoga 2021 lebih baik daripada tahun yang kemarin. Yang satu hal yang harus kita selalu percaya, penyertaan Tuhan selalu ada. Amin. Bersama kita. Karena ini ibadah pertama ya, jadi saya membuka kesaksian dari awal bagi Bapak Ibu yang saya percaya sudah melewati banyak hal di tahun 2020 dan berkenan menyaksikan cita kasih Tuhan. Kami persilahkan dari sekarang. Sambil menunggu, mari kita terus naikkan pujian bagi Tuhan.
semuanya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, tadi kesaksian demi kesaksian yang sudah disampaikan memberikan makna bahwa di dalam perjalanan hidup kita pada Tuhan, jangan fokus kepada jalan yang akan kita lalui, tetapi fokuslah kepada siapa yang menyertai kita. Kalau kita fokus kepada siapa yang menyertai kita, pasti kita akan selalu dimampukan menjalani kehidupan. Puji Tuhan, saudara. Pada hari ini saya akan memberikan ayat pembuka untuk firman Tuhan pada sore hari ini di dalam Yesaya 47, Yesaya 43 ayat yang ke-19. Ini adalah kisah tentang bangsa Israel ketika alami pembuangan di Babel dan pada saat itu ditebus oleh Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama Yesaya 43 ayat 19. Mari kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi ayat yang baru saja kita baca ini adalah berbicara tentang kisah penebusan bangsa Israel dari pembuangan di Babel, ya. Karena kasih Allah yang sangat besar pada umatnya, maka umat yang sudah dibuang ke Babel menjadi tawanan di sana ditebus kembali. Itu adalah satu sifat Allah yang benar-benar mengasihi umatnya. Kalau dahulu Allah memelihara Israel dibawa ke padang gurun masuk ke tanah Kanaan, namun karena di dalam perjalanannya kehidupan yang tidak taat, kadang taat, kadang tidak taat, kadang tidak taat, dan terus seperti itu, maka Tuhan membawa mereka ke bangsa pembuangan, yaitu di Babel. Nah, pada sore ini ya saudara, terkhusus untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ya saudara, Tuhan akan menunjukkan kasih setianya, terutama di awal tahun yang baru ini. Itu sebabnya waktu kami berdoa di tempat ini di gereja, minta visi yang dari Tuhan agar tahun ini akan terjadi sebuah goal. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, kita harus tahu tujuannya dulu. Kalau kita mengerti tujuannya, maka kita akan paham goalnya. Jadi kalau kita hanya mengalir tapi tidak mengalir di dalam kehendak Allah, maka tidak akan ada tujuan yang jelas. Jadi kita di dalam hidup ini harus ada goal yang jelas. Demikian pula di dalam kehidupan kita bergereja, kita mengikuti Tuhan, kita minta visi ilahi agar ada goal yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, agar kita mengikuti Tuhan ada hasilnya. Itu yang dinamakan visi. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan atau menyampaikan firman Tuhan, saya ingat bahwa ketika saya pada waktu masih sekolah Alkitab tahun 2015 tahun 2016 itu ya saudara, ketika saya belajar, ada seorang guru yang menjelaskan tentang pelajaran tentang penggembalaan ya saudara. Di dalam pelajaran itu saya terberkati dengan pelajaran tersebut. Lalu saya konfirmasi lagi bahwa pelajaran tersebut yang telah kami terima, saya konfirmasi lagi dengan Tuhan. Dan ketika ada belajar malam, saya terus belajar apa yang menjadi maksud saya. Kalau kita berbicara, kita harus memahami konteks Alkitab, jadi menerjemahkannya itu jelas ya saudara. Saya belajar ada jelas, ada sesuatu yang terbuka. Lalu saya konfirmasi pada Tuhan. Tengah malam kami berdoa pribadi ya. Di situ ada ruangan namanya auditorium, itu tempat untuk berdoa kalau malam. Ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan kembali ayat ini. Namun pada saat itu saya tidak mengerti maksudnya Tuhan, saudara.
Ya saya membaca, lihat aku tidak membuat sesuatu yang baru. Saya hanya menyangka bahwa ya mungkin saya dipanggil sekolah Alkitab memang ada sesuatu yang baru. Saya berhenti sampai di situ, ya saudara. Dan pada saat itu saya tidak mengerti maksudnya Tuhan, hanya memahami tapi tidak mengerti maksudnya Tuhan. Saya tidak mengerti maksudnya Tuhan, saya penasaran, saudara. Nah, saya penasaran dan saya terus berdoa apa yang menjadi maksudnya Tuhan ketika saya dulu pernah mendapat ayat ini. Dan Tuhan kasih jawaban kepada saya. Jawabannya hanya sederhana, saudara. Kelak kamu akan mengetahui ketika kamu ada di dalam pelayanan. Nah, ini buat saya sebuah PR ya, saudara. Tahun 2015 Tuhan katakan ini maksudnya apa? Nah, ketika saya sudah selesai di sekolah Alkitab, masuk di dalam pelayanan, saya mulai melihat bahwa ada kegerakan, ya saudara. Kegerakan itu dari hal yang kecil. Saya ulang kembali, kegerakan itu dimulai dari ketika kami anak-anak muda mengadakan ibadah yang namanya menara doa. Dari situ anak-anak muda dipakai Tuhan luar biasa sampai hari ini. Dan saya lihat, saudara, saya terus konfirmasi sama Tuhan. Saya tetap ingat ayat ini. Maksudnya apa Tuhan? Mulai Tuhan membuka, ya saudara. Lalu saya setelah masuk di dalam pelayanan, saya mengikuti rencananya Tuhan, alur ceritanya Tuhan. Ketika saya membantu pelayanan di tempat ini, melayani sekolah minggu, melayani remaja, ya. Lalu di tengah-tengah perjalanan pelayanan tersebut, Tuhan ingatkan kembali ayat ini. Kok diingatkan kembali? Diingatkan kedua kali. Sehingga saya mulai mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Ya saudara, kemarin ketika malam pergantian tahun ya, saya jam 12 ini tetangga ini membunyikan petasan ya, saya kaget. Tapi saya belum tidur, saya mengikuti streaming. Nah, Bapak Ibu, waktu itu ketika malam pergantian tahun itu sampai jam 1:30 saya gelisah. Saya gelisah, sangat gelisah sekali. Tuhan, apa yang akan terjadi Tuhan? Tuhan gerakan kami itu berdoa. 1:30 sini petang ya, saudara, ini gelap. Saya berdoa di sini lama sampai jam 3. Sampai saya doa pagi ngantuk, saudara. 1:30 sampai jam 3 saya berdoa di tempat, tapi dalam doa yang panjang itu saya tidak merasa. Nah, ketika saya berdoa di tempat ini, saya minta Tuhan sudah memanggil aku untuk melayani tempat ini. Sekarang berikan goal, berikan visi agar kami di dalam melayani nanti ke depan bersama dengan jemaat alami yang namanya goal tersebut. Lalu Tuhan ingatkan kembali ayat ini 3 kali ya saudara. 3 kali Tuhan mengingatkan ayat ini. Tuhan mengingatkan ayat yang sama. Itu sebabnya saya percaya ada rencana Tuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Amin saudara. Yesaya 43 ayat 19 ini saudara. Tuhan mengingatkan. Nah, ketika kita melihat rencana Tuhan bagi mengirimmu seumur hidupmu masuk di dalam rencanamu Bapa. Nah, rencana apa yang akan Tuhan berikan khusus untuk kita tahun 2021 ini? Ya, saya diingatkan kembali ketika bulan 11 kemarin bahwa ketika saya berdoa minta visi dari Tuhan. Jadi kalau saya berdoa minta visi dari Tuhan supaya jelas pelayanannya nanti kemana. Ketika saya minta visi yang dari Tuhan, Tuhan berkata dalam waktu yang singkat ini, aku di situ adalah Tuhan akan memulihkan umat-umatku. Umat-umatku di sini adalah Tuhan. Tuhan akan memulihkan umatnya yang ada di tempat ini dalam waktu yang singkat. Itu sebabnya kalau yang namanya dikatakan Tuhan akan memulihkan, itu berarti Tuhan sudah memberikan sebuah ajakan kepada Bapak Ibu tempat ini. Maukah Bapak Ibu terima pemulihan yang daripada Tuhan? Bapak Ibu, mungkin pada sore hari ini hubungan kita sedang rusak, ya saudara. Hubungan di dalam dengan keluarga sedang rusak.
hubungan anak dengan orang tua mungkin kita ada di dalam konflik. Orang tua dengan menantu mungkin ada yang namanya miskomunikasi. Hubungan suami dengan istri sedang tidak baik. Atau bisa saja hubungan dengan saudara Anda, terlebih saudara di dalam Tuhan adalah salah. Bapak Ibu, saya tidak mengerti apa yang menjadi maksud dan maunya Tuhan pada hari ini. Saya diingatkan kembali bahwa kita semua yang ada di sini pasti sedang alami yang namanya masalah, yaitu hubungan yang tidak baik. Sore hari ini firman Tuhan berkata, di awal tahun yang baru ini Tuhan akan memulihkan keadaan, memulihkan keadaan kita, memulihkan hubungan yang telah hancur karena saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaannya sekarang adalah, bersediakah Bapak Ibu membuka hati? Bersediakah Bapak Ibu Saudara sore hari ini dipulihkan oleh Tuhan? Amin. Amin, saudara. Ada beberapa saat yang harus kita kerjakan ketika kita mau alami pemulihan dari Tuhan. Ya saudara, ini saya mau menyampaikan ini benar saudara, tapi saya harus sampaikan supaya kebenaran firman Allah tetap benar ya saudara. Yang pertama, hanya pertama ini saja saudara, jangan bawa sampah ke tahun 2001. Saya ulang, jangan membawa sampah ke tahun 2001. Ini adalah syarat pemulihan. Saudara, ada 3 jenis sampah ya saudara ya. Meskipun digolongkan menjadi 3 jenis, namanya sampah adalah tempat tetap sampah ya, tetaplah sampah. Yang pertama adalah sampah lingkungan. Sampah lingkungan itu adalah sampah yang dibuang manusia sehari-hari. Dampaknya akan mencemari lingkungan, dampaknya akan menimbulkan penyakit, dampaknya akan menimbulkan banjir dan lain-lain karena kita membuang sampah sembarangan. Sampah yang kedua, nah kalau sampah yang kedua ini adalah sampah zaman now ya saudara, namanya sampah smartphone. Sampah smartphone ini secara rohani, dulu ikut Tuhan bahagia, dulu ikut Tuhan senang ya saudara karena diberkati oleh Tuhan. Namun karena perjalanannya tertentu menerima berita-berita yang tidak benar, maka orang yang dahulu mempunyai kasih yang mula-mula kepada Tuhan hingga akhirnya mulai namanya males datang ibadah, males datang persekutuan, hatinya sudah tawar. Jika hatinya sudah tawar, maka akan ada berondongan-berondongan berita yang akan masuk menghancurkan kita. Bisa saja namanya kita bunuh diri secara rohani. Itu sebabnya Bapak Ibu, ada sampah yang harus kita buang. Sampah lingkungan itu untuk diri kita sendiri, supaya kita yang namanya dipanggil sebagai anak-anak terang bagi lingkungan, kita menjadi orang yang benar-benar diberkati, orang yang benar-benar menjadi terang dan berkat. Kalau sampah smartphone, kita juga harus bijak karena hari ini adalah hari di zaman ini, zaman mau ini, kita juga harus berpikir bahwa ada sampah yang tidak kelihatan juga yang namanya sampah smartphone. Dan yang harus kita buang adalah sampah kehidupan ini, saudara. Nah, sampah apa yang harus kita buang? Nah, tadi mengatakan sampah. Sampah apa yang harus kita buang? Itu ada di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1. Ini adalah sampah yang harus kita buang. Karena itu buanglah segala kejahatan hati kita, segala tipu muslihat perpolitikan, dan segala macam kemunafikan, di depan baik, di belakang itu yang namanya kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Nah ini saudara, berat sekali saya menyampaikan ini. Saya merasa bahwa saya pun juga belum sempurna, tapi saya belajar mendalami hati Tuhan agar kita semuanya belajar sempurna. Bapak Ibu, keseringan atau keseringan kita menjadi penonton atau menjadi
pemantau dalam sebuah keadaan seringkali membuat manusia itu seperti hakim yang belajar menghakimi. Kita berkata, lah kalau aku gak akan iso, ya seperti itu. Sajane kamu, sajane aku sing layak dikono, iku gak layak melayani, dan lain-lain dan lain-lain. Ya saudara, sepertinya kita menjadi hakim. Mengapa manusia cenderung melihat dirinya sendiri bijak, saudara? Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Sebabnya Allah datang dalam rangka penyelamatan, merestorasi lagi, memperbaiki lagi, memulihkan kembali keadaan manusia yang telah rusak akibat sampah-sampah. Sehingga keadaan manusia yang rusak dan berdosa dipulihkan kembali agar hubungan Allah dengan manusia, hubungan Bapa dengan anak akan terjalin indah tanpa cacat dan kerut, sehingga kita tetap layak dipanggil sebagai anak-anak Allah. Amin, saudara. Ya itu saudara, Bapak Ibu, pemulihan tidak akan terjadi apabila tidak ada yang namanya tindakan. Pemulihan tidak akan terjadi kalau tidak ada yang namanya pertobatan. Ini mumpung masih di awal tahun ya saudara ya, kita beribadah tahun ini ya, hari ini ya saudara. Mumpung masih di awal tahun, mumpung masih di minggu yang pertama, mumpung masih kita diberikan kesempatan untuk terima tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus yang akan kita terima sebentar, maka sore ini adalah kesempatan yang masih Tuhan buka untuk kita minta ampun kepada Tuhan, menyesali setiap dosa-dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan, menyesali setiap sampah-sampah yang kita berikan yang sebenarnya itu tidak kita lakukan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu di dalam Tuhan, pada sore hari ini mari kita kembali mengoreksi kembali apakah ada dosa yang kita perbuat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mungkin ada sesuatu tindakan kita, perkataan, ucapan kita mendukakan Roh Kudus sehingga Tuhan tidak bekerja melawan dan menjamah kita. Bapak Ibu, tetap di dalam hadirat Tuhan, tetap satukan roh dengan Tuhan. Sore hari ini ingatlah kembali apa yang membuat Tuhan berdiam diri di dalam kehidupan kita. Kita sepertinya kita berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab. Kita berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan seolah-olah diam. Tuhan menyembunyikan wajahnya bagi kita, karena Tuhan inginkan pemberesan pada sore hari ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya akan membaca firman Tuhan untuk Bapak dan Ibu semuanya di dalam Yesaya 1. Saudara bisa melihat di depan saudara ya. Ini untuk kita renungkan juga. Yesaya 1 ayat 16. Yesaya 1 ayat 16 sampai 19. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan makan hasil baik dari negeri itu. Bisa berkata amin, saudara? Itu sebabnya saudara, firman Tuhan mengajak kita
untuk kita membasuh diri kita, membersihkan hati kita, menjauhkan perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mata Tuhan. Tuhan inginkan hari ini kita punya komitmen untuk berhenti berbuat jahat, supaya pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertobatan bukanlah sebuah pertobatan bila tidak disertai dengan tindakan. Sekali lagi, pertobatan bukanlah sebuah pertobatan bila tidak disertai dengan tindakan. Sore hari ini tetap di dalam suasana penyembahan. Mari sore hari ini kita mengingat kembali perbuatan-perbuatan apa yang telah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu, yang menyebabkan Tuhan diam, yang menyebabkan Tuhan tidak berbicara. Mungkin kita mengecewakan suami, mengecewakan istri, mengecewakan anak, anggota keluarga, menantu, bahkan asisten rumah tangga, mengecewakan saudara kita, mengecewakan saudara seiman kita yang setiap hari bersama-sama kita dalam gereja ini. Saudara, bahkan yang paling parah, mengecewakan hamba Tuhan yang melayani saudara Bapak Ibu. Sore hari ini Bapak Ibu tetap dalam penyembahan, mulailah membuat pengakuan pribadi. Hanya saudara dengan Tuhan yang tahu. Nanti dengan perlahan-lahan saya minta untuk kita menyerahkan kertas kepada semua yang ada hari ini, dan alat tulis perlahan-lahan berikan kepada setiap jemaat Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Nanti kita akan datang ke tempat Bapak Ibu Saudara membawa kertas dan alat tulis, lalu tuliskanlah perbuatan-perbuatan yang telah saudara lakukan yang membuat Tuhan tidak berkenan di hati kita. Mungkin kita mau membuat pengakuan, aku telah mengecewakan anakku, aku telah mengecewakan saudaraku, aku telah mengecewakan orang lain. Ini hanya saudara dengan Tuhan saja. Saya tidak akan membaca, saya tidak akan membuka. Ini adalah urusan saudara dengan Tuhan. Ya saudara, jangan sampai ada yang terlewatkan. Mungkin di tahun-tahun lalu kita mengecewakan orang tua kita mengecewakan kakak adik kita mengecewakan satu dengan yang lainnya, sehingga kasih itu menjadi hambar. Sore hari ini, buatlah sebuah pengakuan dan tulis di selembar kertas yang Bapak Ibu telah terima. Oleh sebab itu, jangan sampai ada yang terlewatkan. Pemain musik, semua pelayan mimbar, ya saudara, menulis. Berilah mereka semuanya kertas satu persatu, ya saudara. Sore hari ini kita akan membuat daftar pengakuan kepada Tuhan. Dosa-dosa apa yang telah kita lakukan, dan kita ingin membuang dosa itu, supaya firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kemisi, aku akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kaun kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu, mulailah menulis daftar pengakuan setiap dosa-dosa apa yang telah Bapak Ibu lakukan. Nanti kita akan buang, nanti kita akan berdoa kepada Tuhan agar kita diingatkan kembali, agar pemulihan itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya memberikan waktu 5 menit untuk Bapak Ibu menuliskan setiap sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, agar pemulihan itu benar-benar terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Hanya saudara dengan Tuhan. Saya tidak akan membaca, saya tidak akan membuka, karena saya bertanggung jawab kepada setiap keselamatan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Mulailah menuliskan
sesuatu yang tidak baik, dan kita berkomitmen akan membuang setiap masalah-masalah di dalam kehidupan kita, membuang setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Sekali lagi, mungkin kita tahun-tahun lalu tidak menyenangkan hati orang tua, tidak menyenangkan saudara-saudara kita, perbuatan kita tidak menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu, saya kasih waktu 5 menit. Bapak Ibu menulis. Di depan ada tempat sampah. Ya saudara, sebelum kita akan membuang setiap dosa-dosa kita, pastikan kita juga minta ampun kepada Tuhan. Pastikan tidak ada yang terlewatkan. Tuhan mau melawat Bapak Ibu di tempat ini. Tuhan akan melawat jemaat Tuhan di tempat ini. Tapi saudara, ketika Tuhan Yesus berdiri di depan pintu dan mengetuk, adakah yang mau membukakan pintu hari ini? Pastikan ketika Tuhan Yesus mengetuk hati saudara, saudara membuka pintu agar Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Satu menit, saya tetap menunggu saudara menyelesaikan daftar-daftar dosa yang kita lakukan, menyelesaikan daftar-daftar yang tidak baik, supaya kita alami pemulihan. Yang sudah selesai, angkat kertas itu dan remas-remaslah, dan angkat di tangan kanan. Angkat di tangan kanan saudara. Ini adalah sesuatu bentuk pengakuan kita kepada Tuhan. Kita mau membereskan setiap masalah kita dengan Tuhan, agar pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita dipulihkan, kita diberkati, kita dimampukan. Tidak ada lagi kemunafikan yang ada di dalam diri kita. Tidak ada hal-hal yang jahat kembali dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tetap dalam suasana doa, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu semua. Bapa di dalam surga, inilah setiap kami jemaat-jemaat-Mu mengakui setiap kesalahan kami selama ini, mengakui setiap kekurangan kami yang menyebabkan Tuhan tidak menjawab setiap seruan doa-doa kami, Tuhan. Kami mengaku salah, kami mengakui kesalahan, kami mengakui dosa-dosa kami, Tuhan. Kalau kami melakukan kesalahan di tahun-tahun yang lalu, Tuhan, firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosaku merah seperti grimisi, Tuhan akan menjadikan putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kaum kesumba, akan menjadi putih seperti bulu. Layakkan Tuhan, layakkan jemaat-jemaat Tuhan. Ampuni jemaat-jemaat Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Kami mengakui kesalahan, kami mengakui keterbatasan, kami mengakui kekurangan kami sebagai manusia yang terbatas. Terkadang kami mengandalkan ego kami sendiri, terkadang kami lupa dengan rencana Allah yang semula. Tuhan, kami pastikan kami membuang sampah-sampah yang selama ini membuat Tuhan tidak berkenan, membuang sampah-sampah di mana Tuhan tidak memberikan kami. Kami buang setiap sampah-sampah, kami buang setiap kejahatan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami itu melihat Tuhan ada di tempat ini, pulihkan jemaat-jemaat di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, setiap sampah yang telah kita bawa kepada Tuhan, kami minta Bapak Ibu membuang di tempat sampah yang sudah disediakan, yang saya sudah sediakan Tuhan. Monggo bisa ke depan membuang tempat sampah, membuang ini, dan nanti setelah selesai ibadah saya akan membakar
kita sudah alami pemulihan yang daripada Tuhan. Amin saudara. Tindakan yang baru saja kita lakukan ini adalah gambaran dari kesungguhan hati kita yang mau bertobat. Bertobat adalah meninggalkan kejahatan kita dan tidak melakukannya lagi di hari-hari yang akan datang, dan siap alami pemulihan yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Biarlah prosesnya Tuhan yang baru saja kita lakukan, ya saudara. Kita mau melakukan sebuah proses akan selalu mengingatkan kita kembali kita agar tidak melakukan hal-hal yang salah kembali. Ketika hubungan Bapa dengan kita sudah dipulihkan, ya saudara, ketika hubungan Allah dengan anak dipulihkan, apa yang akan terjadi, saudara? Kita akan kembali lagi di dalam Yesaya 43 ayat 19. Saya akan baca kembali ayat ini, saudara. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya saudara, perhatikan pada ayat yang B, bagian yang B. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan di sungai-sungai di padang belantara. Artinya apa, saudara? Kita sudah alami pemulihan yang dari Tuhan. Tuhan akan melakukan bagiannya, melakukan hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan kita, sehingga kita alami yang namanya terobosan iman di dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati pekerjaan kita, memberkati rumah tangga kita, memberkati usaha dan rencana kita hari-hari yang akan datang, bahkan memberkati pelayanan kita. Dan saudara, itu sebabnya ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati, semuanya disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Amin saudara. Apa yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita? Pemulihan. Ketika kita sudah alami pemulihan, berkat-berkat itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Diberkati usaha saudara, diberkati studi saudara, diberkati segala usaha rencana yang Bapak Ibu kerjakan pada sore hari ini. Saya berdoa supaya Bapak Ibu semuanya alami terobosan iman, alami kemenangan demi kemenangan. Kita bukan seperti jemaat yang seperti tahun-tahun yang lalu. Kita akan menjadi jemaat yang semakin naik tinggi, menjadi jemaat yang semakin next level, karena kita sudah alami pemberesan yang dari Tuhan. Amin saudara. Pada sore hari ini pastikan kita semuanya sudah bertobat dan kita semua sudah dipulihkan dan akan menerima terobosan-terobosan baru. Terlebih di tahun ini yang belum kita raih di tahun-tahun yang lalu, Tuhan akan mempercepat. Dan tahun ini saya percaya kita semua, saudara dan saya, akan alami berkat-berkat yang luar biasa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat jasmani rohani diberkati di dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Itu sebabnya saya mengambil sebuah tema ayat tahun ke depan, fokus tahun 2001, 1 tahun ke depan. Saya membuat sebuah tema agar ada sesuatu yang kita akan raih selama 1 tahun ini. Fokus ini adalah tahun pemulihan dan terobosan iman digenapi di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus yang akan memampukan kita semua. Kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, nanti selebihnya Tuhan